Itulah kenapa secara perhitungan waktu dan ruang, menghentikan Messi dalam skenario seperti ini bukan hanya sulit, tetapi secara matematis memang hampir selalu berada di sisi penyerang. Ucapan Sergio Ramos disebut penuh rasa takjub sekaligus tidak percaya setelah menyaksikan performa Messi. Ia mengatakan bahwa Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. hat-trick Lionel Messi di Piala Dunia 2026 menjadi salah satu momen paling fenomenal dalam sejarah sepak bola modern karena bukan hanya soal 3 gol yang ia cetak, tetapi juga bagaimana ia mengendalikan jalannya pertandingan dari awal sampai akhir. Banyak pihak tidak menyangka bahwa di usia yang sudah tidak muda lagi, Messi masih mampu menampilkan kombinasi kecepatan, ketenangan, dan ketajaman yang bahkan membuat lini pertahanan lawan terlihat kewalahan sepanjang laga. Performa ini langsung menjadi sorotan dunia karena dianggap melampaui ekspektasi terhadap seorang pemain di level tertinggi turnamen sebesar Piala Dunia. Take 'em, I try to pick one. Sejak menit awal, Messi sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia berada dalam kondisi terbaiknya. Ia tidak selalu terlihat berlari kencang, tetapi setiap sentuhan bolanya memiliki tujuan yang jelas. Dalam beberapa momen, ia tiba-tiba melakukan akselerasi sprint pendek yang sangat eksplosif, memecah garis pertahanan lawan hanya dalam beberapa langkah. Situasi ini membuat bek kesulitan membaca kapan ia akan meningkatkan tempo, karena sebagian besar permainan Messi justru terlihat tenang sebelum akhirnya berubah menjadi serangan berbahaya yang tidak bisa dihentikan. Bahkan 2 bek legendaris seperti Sergio Ramos dan Pepe, yang dikenal sebagai simbol kekuatan pertahanan di era mereka, disebut ikut mengamati fenomena ini dengan rasa takjub. Keduanya memahami bahwa menghadapi Messi bukan hanya soal duel fisik atau kecepatan, tetapi juga soal membaca keputusan dalam sepersekian detik yang seringkali sudah terlambat sebelum reaksi dilakukan. Hal ini membuat banyak pengamat menilai bahwa apa yang dilakukan Messi dalam pertandingan tersebut berada di level yang sangat sulit ditiru oleh pemain lain. Kesulitan terbesar dalam menghentikan Messi pada laga ini terletak pada kemampuannya mengubah ritme permainan secara tiba-tiba. Ia bisa berjalan santai, menarik lawan mendekat, lalu dalam satu momen kecil langsung meledak dengan sprint cepat yang merusak struktur pertahanan. Perubahan tempo inilah yang sering membuat bek kehilangan keseimbangan posisi karena mereka tidak pernah benar-benar tahu kapan Messi akan melakukan akselerasi. Selain itu, kontrol bola Messi dalam situasi tekanan tinggi tetap berada di level luar biasa. Saat ruang semakin sempit dan tekanan semakin ketat, justru disitulah ia terlihat semakin nyaman. Bola seolah tidak pernah jauh dari kakinya, membuat setiap usaha tackle atau intersepsi menjadi sangat berisiko bagi lawan. Dalam kondisi seperti ini, sedikit saja kesalahan posisi dari bek sudah cukup untuk membuka peluang berbahaya. Faktor lain yang membuatnya hampir tidak mungkin dihentikan adalah kemampuan membaca permainan yang sangat matang. Messi tidak hanya bereaksi terhadap situasi, tetapi juga seringkali sudah mengantisipasi arah pergerakan lawan sebelum mereka benar-benar melangkah. Hal ini membuatnya selalu berada satu langkah lebih cepat dalam mengambil keputusan, baik untuk menembak, mengoper, maupun menusuk ke ruang kosong. Kombinasi antara insting, pengalaman panjang di level tertinggi dan efisiensi dalam memilih momen membuat performa hat-trick ini terasa seperti puncak dari perjalanan panjang seorang legenda. Ia tidak perlu mendominasi sepanjang 90 menit dengan intensitas tinggi, tetapi cukup muncul di momen-momen penting untuk mengubah arah pertandingan secara total. Karena itulah, banyak yang menilai bahwa Messi dalam pertandingan ini bukan hanya mencetak 3 gol, tetapi juga memperlihatkan mengapa ia tetap menjadi salah satu pemain paling sulit dihentikan sepanjang sejarah sepak bola, bahkan oleh bek terbaik sekalipun di generasinya. Secara hitung-hitungan sederhana, alasan Messi sangat sulit dihentikan bisa dijelaskan lewat kombinasi waktu reaksi, ruang, kecepatan akselerasi dan probabilitas duel sukses yang semuanya berpihak pada penyerang seperti dia. Pertama, soal waktu reaksi manusia.
Rata-rata bek elit membutuhkan sekitar 0,2 sampai 0,3 detik untuk merespons perubahan arah lawan. Dalam waktu sekecil itu, Messi dalam kondisi sprint pendek bisa sudah melangkah sekitar 1 hingga 2 meter. Artinya, begitu bek melihat perubahan arah, posisi Messi sudah lebih dulu berubah secara signifikan. You always gotta fight and hide from Kedua, soal jarak efektif duel 1 lawan 1. Dalam situasi 1v1, jarak ideal untuk bek melakukan intervensi adalah sekitar 1 meter. Namun Messi sering memulai akselerasi dari jarak 2 hingga 3 meter dengan bola tetap terkendali. Dalam hitungan kecepatan, ini membuat bek hanya punya waktu kurang dari 0,5 detik untuk menutup ruang, terlalu sempit untuk duel bersih tanpa resiko dilanggar. foundation. Stay away from Ketiga, soal perubahan kecepatan atau acceleration burst. Messi tidak berlari 30-40 km per jam sepanjang waktu, tetapi melakukan ledakan singkat. Jika ia meningkat dari 10 km per jam ke 28 km per jam dalam 2 langkah, itu berarti dalam 1 detik, ia bisa menambah jarak sekitar 3 hingga 4 meter. Ini cukup untuk melewati 1 garis pertahanan. Keempat, soal probabilitas duel sukses bek. Dalam situasi 1v1 melawan dribbler kelas dunia, statistik umumnya menunjukkan bek hanya memiliki sekitar 30-40% peluang sukses merebut bola tanpa melakukan pelanggaran atau kehilangan posisi. Dengan pemain seperti Messi yang punya kontrol bola sangat rapat, angka ini bisa turun lebih jauh. Everybody just do your thing. Kelima, soal ruang sempit di area final third. Di zona berbahaya, ruang antar pemain biasanya hanya 1 hingga 3 meter. Dengan kontrol bola Messi yang sangat dekat, sering di bawah 50 cm dari kaki, ia bisa mengubah arah tanpa kehilangan momentum. Sementara bek membutuhkan minimal 1 langkah penuh atau 0,7 hingga 1 meter untuk menyesuaikan posisi. Today's gonna be a good. Jika semua itu digabungkan secara sederhana, bek membutuhkan sekitar 0,25 detik untuk bereaksi, Messi hanya butuh 0,2 detik untuk mengubah arah, selisih 0,05 detik saja sudah setara 0,5 hingga 1 meter keuntungan. Dalam sepak bola level tinggi, keunggulan 0,5 hingga 1 meter di momen sprint adalah perbedaan antara tackle sukses dan gol. Time, yeah, that's how you make it. Itulah kenapa secara perhitungan waktu dan ruang, menghentikan Messi dalam skenario seperti ini bukan hanya sulit, tetapi secara matematis memang hampir selalu berada di sisi penyerang. Ucapan Sergio Ramos disebut penuh rasa takjub sekaligus tidak percaya setelah menyaksikan performa Messi. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Messi di laga tersebut bukan soal kemampuan individu, tetapi tentang bagaimana seorang pemain bisa mengubah logika pertahanan hanya dengan satu momen kecil. Wake up. Kami sudah menghadapi banyak penyerang hebat, tapi yang ini berbeda. Dia tidak memberi waktu untuk berpikir. Bahkan dalam sepersekian detik itu sudah terlalu terlambat. Begitu gambaran reaksinya dalam sorotan media. Like every different season, yeah. Sementara itu, Pepe juga digambarkan memberikan komentar dengan nada yang sama seriusnya. Ia menilai bahwa menghadapi Messi di performa seperti itu adalah situasi yang sangat sulit dijelaskan secara taktik. Kamu sudah berada di posisi yang benar. Kamu sudah membaca arah pergerakannya. Tetapi tetap saja dia selalu selangkah lebih cepat. Itu bukan hanya kecepatan, itu insting yang tidak bisa diajarkan, menjadi inti dari reaksinya. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good. Dan akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan ini, Sobat Leo. Sebuah perjalanan panjang yang penuh emosi, penuh air mata, penuh tawa, dan momen-momen yang tidak akan pernah bisa kita ulang lagi. Dari setiap langkah di Piala Dunia, dari setiap detik ketika Lionel Messi menguasai bola, kita semua sadar bahwa ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah kisah terakhir dari seorang legenda yang benar-benar menutup buku sepak bola dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Messi bukan lagi sekedar pemain, dia adalah penutup era, penulis akhir dari cerita paling indah yang pernah ada di lapangan hijau. Kini, sepak bola seperti berhenti sejenak, bukan karena hilang, tapi karena semuanya sudah sempurna di titik itu. Kita tidak lagi mengejar siapa yang terbaik, karena kita sudah menyaksikannya sendiri. Kita hanya tinggal duduk, tersenyum, dan menikmati ulangannya di kepala kita masing-masing. GOAT Leo akan selalu menjadi rumah bagi Sobat Leo. Tempat kita mengenang setiap detik magis itu, setiap gol, setiap assist,
dan setiap momen yang membuat kita berdiri tanpa sadar. Dan sebelum kita benar-benar menutup video ini, terima kasih Messi, karena sudah membuat sepak bola terasa seperti mimpi yang nyata. Terima kasih karena sudah menutup semuanya dengan cara yang tidak akan pernah bisa ditandingi siapapun. Dan untuk Sobat Leo, jangan sedih karena legenda tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berhenti bermain, tapi tidak pernah berhenti hidup di hati kita. Dan akhirnya, God Leo pamit. Sampai jumpa di kenangan berikutnya. Kumirawawau, Knai! Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.